Ya, pemirsa, kembali di Ayus Pagi, seorang ibu di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat mengamuk karena tidak diundang dalam pernikahan putrinya. Video ijab kabul yang berakhir ricu ini pun viral di media sosial. Video kericuan saat ijab kabul pernikahan kedua mempelai di Dusun Sugian Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ini viral di media sosial. Ibu mempelai wanita mengamuk di musola yang merupakan lokasi pernikahan putrinya. Nafsiah marah lantaran tidak merasa diundang di hari yang paling membahagiakan untuk anaknya ini. Ironisnya, ia baru mengetahui putrinya menikah saat mendengarkan pengumuman dari pengeras suara musola. Acara tersebut dilanjutkan, didengarlah melalui corong oleh ibu ini, melalui corong musola. Nah, sehingga dia merasa tersinggung, lalu menghentikan, datang dia langsung ke musola pada saat acara tersebut dilanjutkan. Nah, langsung dihentikan acara tersebut, acara pernikahan itu oleh ibunya dengan alasan harus disaksikan oleh keluarga. Pernikahan kedua mempelai terpaksa dipindahkan ke rumah mempelai laki-laki tanpa dihadiri oleh pihak dari KUA. Wali nikah pun diserahkan kepada salah seorang warga setempat. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Iya, sementara itu pemirsa, akibat pandemi COVID-19, seorang warga di Surabaya, Jawa Timur akhirnya menggelar pernikahan dengan pasangannya yang tinggal di Australia secara online. Persiapan pernikahan pun dilakukan kurang dari 24 jam. Ananda Max Conrad Fredwell Walden bin Robert Fredwell, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Ananda Safira Diraprana Gayatri binti Joni Hermana dengan mas kawinnya. Beginilah suasana saat pernikahan secara virtual atau online digelar keluarga Joni Hermana di rumahnya di Surabaya, Jawa Timur pada 20 Juni lalu. Pernikahan online Safira Gayatri dan warga negara Australia Max Weldon ini hanya dihadiri keluarga dan kerabat dekat saja. Pasangan Safira dan Max Weldon sebenarnya sudah merencanakan pernikahan mereka sejak akhir tahun 2019 lalu. Mereka memilih tanggal 20 Juni 2020 sebagai tanggal pernikahan mereka. Persiapan pernikahan pun sudah mencapai 70%, namun karena pandemi corona, pernikahan secara langsung dan bertatap muka pun tidak bisa dilakukan. Setelah berkonsultasi dengan sejumlah pihak termasuk pemuka agama, pasangan beda budaya dan negara ini pun akhirnya sepakat menggelar pernikahan secara online. Meski sempat terkendala jaringan internet, pernikahan unik yang persiapannya kurang dari 24 jam ini pun berjalan lancar. Putri kami minta untuk mempunyai ide bersama calonnya waktu itu untuk tetap mengadakan di tanggal tersebut, tapi dengan online karena calon menantu kami waktu itu memang sudah mengisyaratkan bahwa tidak bisa datang ke Indonesia sampai akhir tahun ini gitu. Selain berencana menggelar resepsi pernikahan tahun depan, Safira kini sedang mengurus berbagai persyaratan dan administrasi untuk menyusul dan menemui suaminya di Melbourne, Australia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi perniagaan hewan kurban tahun ini. Ketatnya pemeriksaan kesehatan hewan kurban di setiap perbatasan daerah membuat stok hewan kurban di Depok, Jawa Barat berkurang hingga 70%. Di Jember, Jawa Timur, harga hewan kurban pun anjlok dan sepi pembeli. Pemandangan berbeda terlihat di lapak penjualan hewan kurban di wilayah Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Tidak seperti tahun sebelumnya, tahun ini stok sapi yang tersedia hanya sedikit. Hal ini dikarenakan sulitnya memasukkan hewan kurban dari peternak, di mana untuk mengangkut hewan kurban diperlukan surat atau dokumen kesehatan hewan dan ketaatan protokol COVID-19 dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Tidak hanya itu, pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan di setiap perbatasan provinsi yang dilintasi. Pemeriksaan juga mengikuti standar WHO. Pedagang hewan kurban menegaskan penurunan stok hewan kurban tahun ini sangat drastis, yakni hingga 70%. Di mana sebelumnya dirinya bisa menyiapkan 6.300 ekor sapi dari 12 provinsi. Namun tahun ini hanya bisa menyiapkan 1.500 ekor sapi yang dipasok dari 5 provinsi saja. Tahun ini betul-betul karena dalam
perjalanan hewan itu amat sulit untuk dibawa ke daerah tempat dagang. Sementara itu di Jember, Jawa Timur tak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jelang Idul Adha, harga sapi di pasar hewan Jember juga anjlok. Aktivitas pasar hanya didominasi pedagang dan jarang ada pembeli. Kondisi ini sangat dikeluhkan para pedagang. Harga sapi limusin ukuran sedang yang biasanya dijual dengan harga 17 juta rupiah per ekornya, kini terpaksa dijual seharga 15 juta rupiah saja. Itu pun tidak ada yang membeli. Menurun soalnya sekarang itu virus corona, Pak. Dampaknya dari semua orang pedagang-pedagang kecil itu semua menurun, Pak. Para pedagang menduga banyaknya warga yang terkena PHK dan kelesuan ekonomi yang membuat hewan kurban sepi pembeli. Dari Depok, Jawa Barat dan Jember, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden kembali menegur para menterinya. Dalam rapat kabinet terbaru, Presiden menyentil menteri yang work from home karena pandemi corona seperti cuti 3 bulan. Isu kocok ulang kabinet atau reshuffle kembali menguat. Tiga bulan yang lalu kita menyampaikan bekerja dari rumah, work from home. Yang saya lihat ini kayak cuti malahan. Pada kondisi krisis kita harusnya kerja lebih keras lagi. Belum genap 1 bulan, Presiden sudah kembali menegur para menterinya. Kali ini Presiden menyebut work from home alias bekerja dari rumah para menteri selama masa pandemi laksana cuti 3 bulan. Saya minta kita memiliki sense yang sama, sense of crisis yang sama. Jangan sampai 3 bulan yang lalu kita menyampaikan bekerja dari rumah, work from home. Yang saya lihat ini kayak cuti malahan. Pada kondisi krisis kita harusnya kerja lebih keras lagi. Jangan kerja biasa-biasa saja. Kerja lebih keras dan kerja lebih cepat. Itu yang saya inginkan pada saat kondisi seperti ini. Sejurus kemudian saat berkunjung ke Kalimantan Tengah, Presiden dapat kabar angka penambahan corona harian Kamis kemarin mencatat jumlah tertinggi sejak kasus pertama corona resmi terkonfirmasi ada di Indonesia awal Maret silam. Respon Presiden seperti ini. Hati-hati, angka yang tadi saya sampaikan bisa bertambah banyak. Ini jangan dianggap enteng. Bisa menyebar kemana-mana. Oleh sebab itu, kita harus memiliki perasaan yang sama bahwa kita ini menghadapi krisis yang tidak mudah. Ada krisis kesehatan, tetapi juga berimbas kepada yang namanya krisis ekonomi. Tren angka penyebaran corona di tanah air belum ada tanda-tanda melandai, apalagi turun. Tambahan 2.000 lebih kasus positif baru Kamis lalu membuat angka positif melenggang tembus 70.000. Dibanding negara-negara ASEAN, Indonesia tertinggi jauh meninggalkan Filipina dan Singapura. Sudah banyak negara para menterinya tumbang karena corona. Bukan lantaran terinfeksi, melainkan dianggap tak becus membantu pimpinan tertinggi negaranya meredam penyebaran COVID-19. 3 pekan lalu, Presiden sudah wanti-wanti akan reshuffle menteri yang kerjanya masih lembek dalam suasana pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ingin gaduh terus melanjut gara-gara Presiden marah, Menteri Pratikno buru menjinakkan isu wacana reshuffle. Kata Pratikno, isu reshuffle sudah tidak relevan karena para menteri sudah ada tanda-tanda perbaikan kinerja setelah ditegur keras Presiden. Artinya apa? Artinya teguran keras tersebut punya arti yang signifikan. Teguran keras tersebut dilaksanakan secara cepat oleh kabinet
Jadi ini progres yang bagus. Jadi kalau progresnya bagus, ngapain di reshuffle gitu. Intinya begitu. Jadi tentu saja dengan progres yang bagus ini, isu reshuffle tidak relevan sejauh bagus terus kan begitu. Entah ada hubungannya atau tidak, setelah Presiden marah-marah, sejumlah kementerian melakukan gebrakan. 2 contoh, kalung eukaliptus, terobosan Kementerian Pertanian. Yang awalnya dianggap kalung penangkal corona masuk tubuh, kemudian buru-buru direvisi. Akhir kata, kalung eukaliptus cuma jamu. Lalu ada lagi gebrakan Kementerian Kesehatan yang mematok harga maksimal tes corona Rp150.000. Pandemi sudah mau 5 bulan, tapi kebijakan baru bertelur 2 hari lalu. Sejumlah analisa menganggap kegemasan Presiden berkali-kali terhadap para menteri cukup beralasan. Para menteri dianggap bekerja terlalu santai. Nah, kalau jadi pernyataan Presiden sendiri ada beberapa yang pasti yang disebut pertama yang cukup dengan nada kesal adalah Kementerian Kesehatan karena pemerintah sudah menganggarkan anggaran untuk mitigasi COVID ini 75 triliun tapi yang terserap tidak kurang dari 2%. Tentu ini hal yang kita sangat memaklumi kalau ini menyebalkan. Satu kali marah mungkin teguran, marah kedua bisa jadi ancaman. Apakah marah ketiga benar-benar rombak kabinet? Tim Liputan iNews melaporkan.